pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Wilhelmus Jahami, mahasiswa PPG Angkatan 2 tahun 2020. Pada hari ini, Senin 23 November tahun 2020, akan melaksanakan ujian kinerja. Mata ujian pada pagi hari ini adalah melaksanakan praktek mengajar. Semoga dengan bimbingan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan dorongan serta motivasi dari kita semua, semoga pelaksanaan ujian yang saya lakukan pada pagi hari ini dapat berjalan lancar dan aman. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Sehat dan semangat untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini. Hadir semua? Hadir. Ya, terima kasih. Jadi untuk memulai pelajaran kita hari ini, mari kita buka dengan doa. Doa dipimpin oleh G. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada G. Sebelum kita lanjut ke materi, marilah kita menyanyikan sebuah lagu. Kita berdiri semua. Tahu lagu Menanam Jagung? Tahu. Ya, mari kita nyanyikan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Ayo kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil campur, ambil campur. Kita bekerja bertemu jamu. Campur, campur, campur yang jalan. Menanam jagung di kebun kita. Ya, terima kasih. Duduk kembali. Baik anak-anak sekalian, materi yang ingin kita capai pada hari ini yaitu tentang tema 4, berbagai pekerjaan. Dan subtemanya adalah subtema 3 tentang jenis-jenis pekerjaan. Dan pembelajaran adalah pembelajaran ini. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini, yang pertama, dengan tayangan video sebentar kita mampu membedakan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan jasa. Dan yang kedua, dengan mengamati gambar sebentar kita mampu mengidentifikasikan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Dengan mengamati gambar juga sebentar, kita mampu mengelompokkan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Dan tujuan pembelajaran yang berikut, dengan bimbingan guru sebentar, kita mampu menjelaskan pengertian benda 3 dimensi dan benda bukan 3 dimensi. Dengan mengamati gambar juga sebentar, kita mampu mengelompokkan benda-benda yang 3 dimensi dan benda-benda bukan 3 dimensi. Baik anak-anakku sekalian, dalam lagu tersebut tadi mengajak kita untuk bekerja, di mana di dalam lagu tersebut tadi isinya adalah mengajak kita semua untuk bekerja. Kira-kira untuk apa kita bekerja? Joy, untuk apa kita bekerja, Joy? Ya, bisa menghasilkan uang. Terima kasih. Afra, bisa menghasilkan beras. Jadi kita bekerja supaya kita menghasilkan uang atau menghasilkan sesuatu seperti yang kami sudah sebut tadi, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita lanjut, mari kita nonton bersama-sama video ini. Ini video yang pertama ya.
Sekarang itu adalah video yang pertama. Sekarang kita nonton video yang kedua. Perhatikan baik ke sini. Baik, itu adalah video yang kedua. Anak-anak sekalian, kira-kira video yang pertama tadi video tentang apa? Ya, siapa yang mau jawab? Video yang pertama tadi video tentang apa? Aprilia. Yang pertama, petani yang bekerja di sawah. Iya, tepuk tangan kepada Aprilia. Jadi video yang pertama adalah video petani yang bekerja di sawah. Kira-kira petani yang bekerja di sawah ini kira-kira jenis pekerjaan yang menghasilkan barang atau menghasilkan jasa? Iya, pintar sekali. Jadi petani yang bekerja di sawah adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Dan video yang kedua tadi kira-kira video tentang apa? Ya. Yeay. Guru yang sedang mengajar. Guru yang sedang mengajar. Kira-kira video kedua ini, video guru yang sedang mengajar ini, jenis pekerjaan yang menghasilkan apa? Jasa. Rando. Guru yang mengajar menghasilkan jasa yang berupa ilmu pengetahuan. Iya, pintar sekali. Tepuk tangan kepada Rando. Jadi video yang kedua adalah jenis pekerjaannya guru yang sedang mengajar. Barang yang dihasilkannya berupa jasa ilmu pengetahuan yang diberikan kepada anak didiknya. Baik anak-anak sekalian, nanti gambar-gambar ini kami ambil, kami kelompokkan di papan tulis sebentar di kertas ini. Kamu tempel di sini nanti. Kira-kira gambar mana yang merupakan jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan gambar mana yang merupakan jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Baik, Bapak akan tempelkan ini di depan. Baik anak-anak, nanti ini ada gambar ya. Gambar-gambar ini nanti Bapak taruh secara acak di atas meja. Kemudian nanti kamu ambil gambar ini, kira-kira gambar mana yang menunjukkan jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan gambar mana yang menunjukkan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nanti setelah kamu ambil gambar-gambar ini sebentar, kamu tempelkan di dalam. Kira-kira gambar mana yang menunjukkan jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan gambar mana yang merupakan jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nanti Bapak akan panggil namanya satu persatu. Lihat gambar ini sebentar yang Bapak taruh di atas meja, kemudian ambil, kelompokkan pekerjaan, jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa dan pekerjaan yang menghasilkan barang. Baik, yang pertama, Joy. Coba Joy lihat gambar di sini, kira-kira mana gambar yang menghasilkan barang, Joy? Gambar yang menghasilkan barang. Ya. Jadi menurut Joy, ya kasih tunjuk ke teman-teman. Menurut Joy ini adalah gambar ini menunjukkan jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Benar? Benar. Kira-kira ini adalah gambar apa? Petani. Gambar petani. Ya. Jadi ini adalah gambar petani. Kira-kira Joy tempelkan di situ kira-kira mana yang menunjukkan pekerjaan yang menghasilkan barang. Ya, jadi menurut Joy, petani ini adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Tepuk tangan kepada Joy dulu. Oke, coba deh, Joy ambil gambar yang menunjukkan jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ya, coba kasih tunjuk. Kira-kira gambar yang ditunjukkan oleh Joy ini jenis pekerjaannya apa?
Guru yang sedang mengajar. Coba ditempelkan di tempat yang sudah disediakan gambar yang menunjukkan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Iya. Tepuk tangan kepada Gay. Yang berikut, Rando yang menghasilkan barang. Ini Bapak ambil secara acak. Benar? Kira-kira jenis pekerjaan yang ditunjukkan oleh Rando ini sebagai apa? Iya, tepuk tangan. Jadi ini adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan barang, yaitu nelayan. Rando, tempelkan di depan. Yang berikut, Aprilia. Gambar yang menunjukkan jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ya, kasih tunjuk ke teman-teman. Kira-kira gambar ini gambar apa? Iya, jenis pekerjaan ini adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa ini? Jenis pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa? Iya, jadi dokter adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang berikut, coba siapa yang mau angkat tangan? Yun, pekerjaan yang menghasilkan barang. Coba lihat Yun, pekerjaan yang menghasilkan barang. Ya, coba tunjuk. Kira-kira yang ditunjukkan oleh Yun ini jenis pekerjaannya apa? Iya, peternak itik. Menghasilkan barang ya. Yang berikut, siapa lagi? Afra. Yang menghasilkan jasa. Coba tunjuk ke teman-teman. Kira-kira itu jenis pekerjaannya? Polisi. Baik, anak-anak, ini adalah contoh gambar yang menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan yang menghasilkan barang dan yang menghasilkan jasa. Kita lihat yang pertama, jenis pekerjaan yang pertama. Tadi ini adalah pekerjaannya sebagai apa? Petani. Pekerjaan dari seorang petani ini di mana? Di sawah. Kalau petani bekerja di sawah, kira-kira barang yang dihasilkan oleh petani itu apa? Misalnya, kalau petani yang bekerja di sawah, barang yang dihasilkannya apa? Iya. Petani sawah, barang yang dihasilnya adalah padi. Selain petani yang bekerja di sawah, kira-kira petani apalagi yang bisa menghasilkan barang? Petani, jenis pekerjaan sebagai petani selain bekerja di sawah, kira-kira bekerja di mana lagi yang menghasilkan barang? Kalau petani sayur, barang yang dihasilkannya sayur. Bisa
Misalnya petani sayur. Barang yang dihasilkannya adalah sayur. Terus kita lihat yang kedua. Jenis pekerjaan yang kedua tadi, ini tadi apa? Nelayan. Barang yang dihasilkan oleh nelayan? Ikan. Terus kita lihat yang ketiga. Ini apa? Peternak. Barang yang dihasilkan oleh seorang peternak? Iya, bisa daging itik. Kemudian selain daging itik apa lagi? Telur. Kalau petani kambing, barang yang dihasilkannya? Iya. Apa? Bisa kambing, daging kan? Daging kambing. Ya, sekarang ini adalah contoh jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Kita lihat yang pertama, petani. Nah, petani ini jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Dia sehari-harinya bekerja di sawah. Jadi barang yang dihasilkannya, kalau petani sawah, berarti barang yang dihasilkannya adalah padi. Kalau petani sayur, berarti barang yang dihasilkannya adalah sayur. Kemudian kalau petani buah, jelas barang yang dihasilkannya adalah berbagai jenis buah-buahan. Yang berikut, yang kedua, jenis pekerjaan yang menghasilkan barang, yaitu nelayan. Barang yang dihasilkan oleh nelayan, berbagai macam jenis ikan. Kemudian jenis pekerjaan yang berikut yang menghasilkan barang, yaitu peternak. Barang yang dihasilkan oleh peternak, misalnya di sini tadi ada peternak itik. Kalau peternak itik, barang yang dihasilkannya tadi apa? Daging itik, telur itik. Kalau peternak kambing, berarti barang yang dihasilkannya adalah daging kambing. Kalau petani sapi, peternak sapi, barang yang dihasilkannya daging sapi. Selain daging sapi apa lagi? Susu sapi. Jadi ini jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Kita lihat yang kedua, jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang pertama di sini, kira-kira ini tadi pekerjaannya sebagai apa? Guru. Kira-kira jasa yang dihasilkan oleh guru apa? Yang pengetahuan. Pintar sekali, tepuk tangan kepada Gay. Jasa yang dihasilkan oleh guru adalah ilmu pengetahuan. Ya, atas jasa guru ini, maka kehidupan bangsa di Republik Indonesia ini akan menjadi cerdas semua. Nanti berkat jasa dari guru, kamu ini menjadi tamat SD yang cerdas, yang pintar. Kemudian kamu lanjut ke SMP. Dari camat di SMP juga mendapat ilmu pengetahuan dari guru SMP. Begitu juga lanjut ke SMA, kamu juga mendapat ilmu pengetahuan di SMA. Ini semua berkat dari pekerjaan seorang guru. Nah, guru tadi menghasilkan pekerjaan berupa apa? Berupa jasa ilmu pengetahuan. Kita lihat yang kedua, gambar yang kedua. Jenis pekerjaannya? Dokter. Kira-kira jasa yang dihasilkan oleh dokter ini apa? Tahu siapa? Joy. Iya, merawat pasien yang sakit sehingga ia memberikan jasa berupa penyembuhan. Penyembuhan bagi orang sakit. Kalau kita mengalami sakit, kita larinya kemana? Ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit kita bertemu dengan siapa? Bertemu dengan dokter. Sehingga dokter memberikan atau meresep
obat kepada kita sehingga kita disembuhkan dari sakit dan penyakit yang kita derita. Kemudian kita lanjut gambar yang ketiga. Jenis pekerjaan dari gambar yang ketiga ini polisi. Baik, kira-kira jasa yang dihasilkan oleh polisi? Rando. Kemerdekaan, ya, pintar. Siapa lagi? Jasa yang dihasilkan oleh polisi? Joy. Iya, pintar. Tepuk tangan kepada Joy. Jadi jasa yang dihasilkan oleh polisi berupa menjaga keamanan dan ketertiban. Ketertiban apa? Iya, masyarakat. Baik, anak-anakku sekalian, ini adalah dua jenis pekerjaan yang sering kita jumpai dalam kehidupan masyarakat. Yang pertama, jenis pekerjaan yang menghasilkan barang, dan yang kedua, jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang tadi ini, yang pertama adalah petani. Nah, jadi petani dia bekerja di sawah, maka barang yang dihasilkannya berupa padi. Kalau petani sayur, maka barang yang dihasilkannya berupa sayur-sayuran. Kalau petani buah, maka barang yang dihasilkannya adalah berupa buah-buahan. Yang kedua, jenis pekerjaan yang menghasilkan barang yang kedua adalah nelayan. Barang yang dihasilkan oleh nelayan yaitu ikan. Berkat pekerjaan dari nelayan, maka kita semua bisa mendapat lauk pauk menjadi makanan kita sehari-hari yang dicampur dengan nasi. Yang berikut, jenis pekerjaan yang ketiga yang menghasilkan barang, yaitu peternak. Barang yang dihasilkan oleh peternak, misalnya pada gambar ini tadi peternak itik, maka barang yang dihasilkannya berupa daging itik, berupa telur itik. Kemudian kita juga telah sebut tadi, kalau peternak sapi, maka barang yang dihasilkannya berupa daging sapi, juga berupa susu sapi. Sekarang ini adalah jenis pekerjaan yang kedua. Jenis pekerjaan yang kedua yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ini contoh-contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang pertama adalah guru. Pekerjaan sebagai seorang guru, maka jasa yang dihasilkannya tadi berupa ilmu pengetahuan. Yang kedua, dokter. Jasa yang dihasilkan oleh dokter berupa penyembuhan bagi orang sakit. Yang ketiga, polisi. Jasa yang dihasilkan oleh polisi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang coba kamu perhatikan ke sini. Coba kamu lihat benda-benda yang dipegang oleh Bapak ini. Kira-kira benda-benda apa saja di sini? Coba Yuyun, sebutkan benda-benda yang dipegang oleh Bapak di sini. Yang pertama botol, apa lagi? Kertas, mistar, tali. Coba Joy, sebut lagi Joy. Tali, mistar, botol, kertas. Ya, coba kita sebut sama-sama benda-benda yang dipegang oleh Bapak di sini. Yang pertama apa? Botol. Yang kedua? Kertas. Yang ketiga? Tali. Yang keempat? Baik, anak-anakku sekalian, kira-kira mana yang merupakan benda 3 dimensi dan mana yang merupakan benda 2 dimensi dan mana yang merupakan benda 3 dimensi? Coba yang bisa sebut. Mana kira-kira di sini mana benda yang 3 dimensi? G. Benda yang 3 dimensi G. Kira-kira yang mana? Iya, pintar, tepuk tangan kepada G. Jadi ini adalah benda 3 dimensi. Siapa lagi? Selain
benda tiga dimensi. Ada juga di sini benda dua dimensi. Kira-kira mana yang merupakan benda dua dimensi? Joy? Iya, menurut Joy benda yang merupakan dua dimensi adalah kertas. Benar? Benar. Ya, tepuk tangan kepada Joy. Yang berikut benda satu dimensi. Benda satu dimensi. Aprilia. Hah? Tali. Menurut Aprilia benda satu dimensi adalah tali. Benar atau tidak? Hah? Iya, tepuk tangan kepada Aprilia. Baik, anak-anak sekalian, Bapak akan jelas. Apa yang membedakan benda satu dimensi dan benda dua dimensi dan benda tiga dimensi? Yang membedakan benda dua dimensi, satu dimensi dan tiga dimensi adalah kalau benda tiga dimensi berarti benda yang mempunyai ukuran lebar, ukuran panjang dan mempunyai volume dalam. Jadi benda tiga dimensi adalah benda yang mempunyai ukuran lebar, ukuran panjang, ukuran tinggi dan mempunyai ruang atau volume di dalamnya. Sedangkan benda dua dimensi adalah benda yang hanya memiliki ukuran panjang dan memiliki ukuran lebar. Sedangkan benda satu dimensi adalah benda yang hanya memiliki satu ukuran, yaitu hanya ukuran apa? Hanya ukuran panjang. Itu yang membedakan benda tiga dimensi, benda dua dimensi, dan benda tiga dimensi. Anak-anak sekalian sampai di sini bisa mengerti? Bisa. Sekarang kita mengerjakan LKPD. Kerjakan LKPD ya. Kerjakan baik-baik LKPD tersebut ya. Jangan lupa tulis nama. Kumpul sudah ya? Ya. Sudah? Baik, anak-anak sekalian, sekarang kita sudah mengerjakan LKPD. Baik, dari keseluruhan materi yang telah kita pelajari pada pagi hari ini, kira-kira siapa yang bisa simpulkan? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan atau memberikan rangkuman atas materi yang telah kita pelajari tadi? Kira-kira tadi kita telah mempelajari apa saja? Gay? Pekerjaan. Iya, tepuk tangan kepada Gay. Tadi kita telah mempelajari tentang berbagai jenis pekerjaan. Setelah itu, tadi juga kita telah mempelajari tentang apa? Joy? Iya, pintar. Tepuk tangan kepada Joy. Jadi tadi kita telah mempelajari jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Siapa lagi? Aprilia. Jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Tadi juga kita telah mempelajari apa? Selain kita mempelajari tentang jenis pekerjaan yang menghasilkan barang, kemudian jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa, tadi juga kita telah mempelajari tentang apa? Rando?
Ya, tepuk tangan kepada Rido. Baik, anak-anakku sekalian, selain kita mempelajari tentang benda 3 dimensi, kita juga mempelajari tentang apa tadi? Benda 2 dimensi, terus benda 1 dimensi. Baik, anak-anakku sekalian, tadi kita telah mempelajari tentang jenis-jenis pekerjaan yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita setiap hari. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang, yaitu yang pertama tadi adalah petani, di mana barang yang dihasilkan oleh petani, kalau petani padi tadi, petani sawah tadi, barang yang dihasilkannya adalah berupa padi. Kalau petani sayur, berarti barang yang dihasilkannya adalah sayur. Kalau petani buah-buahan, maka barang yang dihasilkannya adalah berbagai jenis buah-buahan. Yang kedua adalah jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang kedua adalah nelayan. Nelayan, barang yang dihasilkannya adalah berbagai jenis ikan. Dan pekerjaan yang menghasilkan barang yang ketiga tadi adalah peternak. Misalnya peternak itik, berarti barang yang dihasilkannya adalah daging itik, telur itik. Kalau peternak sapi, maka barang yang dihasilkannya adalah daging sapi, susu sapi. Kemudian yang berikut jenis pekerjaan yang kedua tadi adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Tadi kita telah mempelajari jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang pertama adalah guru, di mana jasa guru adalah berupa ilmu pengetahuan yang diberikan kepada anak didiknya. Yang kedua, jenis pekerjaan yang kedua adalah dokter. Jasa yang diberikan oleh dokter berupa jasa penyembuhan. Kemudian jenis pekerjaan yang ketiga yang menghasilkan jasa adalah polisi, di mana pekerjaan dari polisi, jasa yang diberikan oleh polisi berupa jasa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain jenis-jenis pekerjaan yang dipajangkan di luar sana masih banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang kita jumpai yang menghasilkan barang dan yang menghasilkan jasa. Nanti kamu akan mencari tahu di bapak, di mama, di kakak atau di siapa saja, tanya kepada mereka jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang itu apa-apa saja, dan jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa apa-apa saja. Nanti tanya sama bapak, sama mama, kemudian sama kakak atau siapa saja. Baik, sampai di sini ada yang belum mengerti? Sudah mengerti semua? Ya, kalau sudah mengerti, mari kita mengerjakan soal evaluasi. Ya, baik anak-anak sekalian, baca baik-baik suruhan pada soal evaluasi tersebut. Jadi di suruhannya, pilihlah salah satu jawaban A atau B atau C atau D yang paling benar. Kerja sudah? Sudah. Ya. Kumpul sudah ya? Sudah? Baik, anak-anak sekalian, pelajaran kita sudah sampai di sini, cukup sampai di sini. Nanti besok baru kita akan pelajari dengan materi yang lain. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa. Kembali lagi di buku kita dalam doa. Ya, terima kasih kepada diri. Baik, anak-anakku sekalian,
Besok baru kita berjumpa kembali. Jangan lupa datang sekolah semua ya. Iya, Ya. Pak. Selamat